mungkin banyak dari kita yang ngerasa di usia 20 itu belum ngapa-ngapain. Kayak waktu tuh cepet banget ya. Sampai-sampai kita ngelewatin fase ini secara cuma-cuma. Jadi mulai tumbuh tuh rasa-rasa penyesalan. Apalagi buat yang udah mulai masuk ke usia 30-an. Kadang suka kepikir, kok gue begini-gini aja ya? Dari dulu gue ngapain aja sih? Nah, di video ini gue mau sharing ke kalian semua investasi penting yang mesti kita pelajari di usia 20-an ini. Kenapa gue bilang investasi sementara orang lain bilang itu penyesalan, kesalahan? Karena balik lagi, di usia 20-an itu kita nyoba banyak hal dan pengalaman kita itu masih benar-benar sedikit. Investasi itu sendiri gak selalu tentang uang, tapi di sini gue bahas yang lebih penting lagi, yaitu diri kita sendiri. Ya, kita itu aset hidup. Kita belajar, adaptasi buat perjalanan hidup kita sendiri. Mau jadi apa ke depannya kita sendiri yang bangun dan tentuin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke poin yang pertama. Personal finance. Di umur 20-an ini, seringkali kita nggak perhatiin soal finance, soal keuangan. Karena apa? Pengetahuan kita soal keuangan itu, terutama keuangan pribadi ya, itu biasanya rata-rata rendah. Jadi gua nggak akan bosan-bosannya untuk ingetin kita semua pentingnya personal finance. Karena mungkin gambaran di sosial media atau di TV yang lagi trending, punya kerjaan yang udah cukup mapan, penghasilan di atas rata-rata, tiap weekend dia bisa nongkrong di tempat bagus, weekdays-nya beli kopi kekinian. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ramai tuh soal di umur 25 tahun itu minimal punya tabungan 100 juta, dan di umur 30 itu punya tabungan minimal 1M. Sebenarnya nggak ada masalah sama hal ini, bagus malah. Tapi pernah nggak kalian kepikir, mungkin aja mereka bisa sampai ke tahap itu karena punya privilege. Apa kabar buat orang yang merantau dengan segala kebutuhan mereka? Apa kabar yang fresh grad dapat gajinya cuma UMR? Dan masih banyak lagi. Makin kesini gambaran atau tuntutan soal hidup itu makin wow ya. Bisa gue bilang ekspektasinya cukup tinggi buat diikutin. Kan akhirnya jadi beban ya. Lanjut ke karir. Di umur 20-an ini, dengan kondisi pengalaman belum banyak, terkadang kita suka ngikutin idealis di diri kita sendiri, yang mana bikin kita semua kepikiran antara karir yang kita jalanin sekarang sama passion yang kita mau. Akhirnya jadi stres sendiri karena mungkin gak nemuin passion atau malah kerja sesuai passion tapi dapat penghasilannya yang rendah, jadi gak puas. Saran gua di usia muda itu kita jangan terlalu ngejar passion. Apa itu passion? Kalau ujung-ujungnya malah bikin depresi, hilang arah, malah jadi kebingungan. Terkadang kalau kita berpegang sama passion atau terlalu terpaku sama bidang kerjaannya, itu bikin kita nggak nyoba hal yang baru. Contohnya ketika kita jadi karyawan akuntansi terus kena PHK, sementara umur kita udah nggak masuk kualifikasi buat karyawan kantoran. Biasa perusahaan itu nyari karyawan yang di bawah 30 ya. Nah, apakah itu akhir dari karir kita? Kan enggak. Coba kita lihat keluar, orang yang dagang bakso lah, atau ayam geprek, terus dia bisa sukses buka franchise, cabang di mana-mana. Apakah sebenarnya orang ini punya passion atau cita-cita jadi tukang bakso atau tukang ayam geprek? Terkadang yang ngebatasin kita adalah pikiran kita sendiri, yang akhirnya kita nggak nyoba sesuatu. Jadi jangan batasin diri kita buat berubah, berkembang. Perubahan itu wajar banget. Yang ketiga, waktu. Kalau ngomongin waktu, kita dihadapin sama pilihan, mau dipakai buat apa waktunya. Semua punya waktu yang sama, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari, dan 1 hari itu 24 jam. Ada istilahnya begini, kalau kalian pilih hal yang mudah, suatu hari hidupnya bakalan sulit. Dan sebaliknya, kalau kalian pilih hal yang sulit, suatu hari hidup kalian bakalan mudah. Contohnya, kalau kalian kebanyakan waktu buat rebahan, nyantai, cari kerja yang ringan, having fun terus, suatu hari kalian bakalan kaget, waktu udah berjalan dengan cepat, tapi belum punya pencapaian yang berarti. Umur udah semakin bertambah, tapi karir ternyata masih gitu-gitu aja. Dan setelah sadar, ada yang coba buat berusaha, walaupun mulai dari nol lagi ya. Berarti mereka sadar kekurangannya apa? Apa sih yang harus dirubah? Ini pastinya sulit, tapi
Ada juga sebagian orang yang lebih milih buat nyalahin orang lain. Yang mana pilihan yang bener-bener gampang. Gak usah usaha, gak usah ngapa-ngapain. Orang yang suka nyalahin orang lain itu selalu cari pembenaran. Karena balik lagi, kalau mau usaha pasti ada jalan. Tapi kalau nggak usaha, itu pasti ketemunya alasan. Alasan buat ngebenerin diri sendiri. Dan yang terakhir, kesehatan, olahraga. Kebanyakan orang mikirnya ini nggak terlalu penting. Karena pemahaman soal kesehatan, itu banyak orang salah persepsi. Sehat itu nggak sakit. Jadi masih banyak yang nunda buat jalanin pola hidup sehat, nggak olahraga. Padahal benefitnya ngurangin tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Pas olahraga, badan kita ngeluarin hormon yang namanya endorfin. Hormon yang bisa naikin perasaan senang dan ngurangin gejala depresi. Selain itu, olahraga bisa ngebantu jaga keseimbangan hormon dan perbaikin kualitas tidur. Yang ujung-ujungnya itu balik lagi ke kesehatan mental kita. Jadi lebih positif, pikiran lebih clear. Jadi, buat kalian yang masih umur 20-an dan lagi nonton video ini, ambil momen ini buat kalian investasi. Dan buat kita yang udah masuk usia 30-an, gue tahu ini klise, tapi gak ada salahnya buat berubah. Perubahan kecil, konsisten, itu yang bakal nyelamatin diri kita sendiri. Jangan takut diomongin sama orang lain. Sukses atau gagal, itu yang ngerasain kita sendiri. Gak ada impact buat mereka yang ngomongin kita. Oke, sekian video dari gue. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gue Marjus Japari. Sampai ketemu di video selanjutnya.